Perkenalkan, nama saya Farzal Fadri dari kelas 10 Teknik Elektronika Industri 2. Saya berasal dari SMK Negeri 4 Jakarta. Hari ini saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian mengenal dengan istilah Kafkaskus? Istilah ini merujuk kepada suatu kondisi yang dimana segala hal terasa sangat amat membingungkan, terasa sangat amat absurd, dan terasa sangat amat mencemaskan. Persis seperti dunia yang diciptakan oleh tokoh yang akan kita bahas pada hari ini, yang bernama Franz Kafka. Siapa yang belum mendengar istilah nama Franz Kafka? Bukan Franz Kafka dari Honkai Star Rail ya. Franz Kafka adalah seorang pria kelahiran Praha 3 Juli 1883 yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang hukum hingga meraih gelar doktor dari Universitas Karls. Secara profesional, ia menghabiskan sebagian besar masa hidupnya bekerja sebagai pegawai resmi di lembaga asuransi kecelakaan kerja milik pemerintah. Dan di lembaga tersebut, ia bertugas menangani masalah hukum dan klaim kompensasi bagi para pekerja pabrik. Kafka atau Franz Kafka yang lebih tepatnya merupakan seorang seniman penulis. Kehidupan Kafka itu sangat dipengaruhi oleh hubungannya yang tegang dengan ayahnya, yaitu Hermann Kafka, seorang pedagang yang keras dan dominan. Kafka memiliki perasaan serendah diri dan ketakutan terhadap ayahnya terekam jelas dalam karyanya yang berjudul Surat untuk Ayah. Di siang harinya, Kafka adalah seorang birokrat yang teliti di perusahaan asuransi kecelakaan kerja. Berbeda sekali dengan waktunya di malam hari. Ia adalah seorang penulis yang menderita insomnia, yang merasa bahwa menulis adalah satu-satunya untuk doa dan pelarian dari realitas yang menyesakkan. Karya-karya dari Kafka sendiri itu selalu mengeksplorasi tentang keterasingan manusia. Seperti contohnya yang itu adalah Metamorfosis. Metamorfosis menceritakan tentang Gregor Samsa yang terbangun menjadi serangga raksasa. Sebuah metafora tentang rasa tidak berguna dan pengucilan di dalam lingkungan keluarganya. Dan untuk karya novelnya yang berjudul Proses, ia menggambarkan seorang yang ditangkap dan diadili tanpa pernah tahu apa kesalahannya. Tulisan Kafka menyoroti betapa kecilnya individu di hadapan birokrasi yang dingin dan logika yang tak masuk akal. Kafka tidak pernah menikmati ketenaran semasa hidupnya. Ia menderita tuberkulosis dan meninggal di usia yang cukup muda, sekitar 40 tahun, dan ia meninggal pada 3 Juni 1924. Sebelum ia meninggal, ia sempat meminta sebuah permintaan terhadap sahabatnya, yaitu Max Brod, untuk membakar seluruh naskahnya yang belum diterbitkan. Beruntung sekali bagi dunia, Brod mengkhianati janji itu dan justru menerbitkannya. Jika seandainya Brod tidak berkhianat, dunia mungkin tidak akan pernah mengenal pemikiran jenius Kafka yang memprediksi kegelisahan manusia modern di abad ke-20 ini. Kesimpulannya,
Franz Kafka mengajarkan kita bahwa sastra tidak selalu harus memberikan jawaban. Terkadang ia hadir untuk memvalidasi ketakutan dan kebingungan kita. Hingga saat ini, karyanya tetap relevan karena dunia yang kita tinggali ini seringkali terasa sama absurdnya dengan dunia Kafka. Ia bukan hanya seorang penulis bagi saya. Ia adalah cerminan dari jiwa-jiwa yang terasing di tengah keramaian. See you soon after the end of time in the mountain frozen rime. Now stay true.